A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong biar semangat pagi-pagi semuanya. Gimana kabarnya jamaah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah. Pernah nggak Bu berdoa tapi udah lama nggak pernah dikabulin sama Allah? Pernah Bu? Yang salah siapa? Mau nyalahin Allah berani? Jangan macam-macam nih katanya nih. Banyak orang yang berdoa minta rezeki nggak dikasih sama Allah. Kenapa ya? Apa yang salah ya? Perasaan saya berdoanya udah tiap hari. Jangan-jangan cara berdoanya yang salah. Penasaran Bu? Mau tahu? Mau tahu aja, mau tahu banget. Kalau mau tahu banget kita bahas aja hari ini. Mudah-mudahan jadi berkah buat kita semuanya dan doanya segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Temanya adalah terbukti. Wah, lakukan hal ini, bikin doa, dikabulkan. Alhamdulillah. Nah, langsung aja kita panggil yang pertama guru kita, Ustadz Maulana. Tepuk tangan dong Ustadz Maulana. Wih, kok makin kecil ya? Bukan, sendal Anda yang tinggi. Oh gitu, pantes. Iya perasaan agak ada yang berbeda. Ini gitu. sendalnya, mohon maaf, agak terlalu tinggi. Sendal saya rapat banget. Iya, Ustadz izin nih. Sebenarnya apa sih permasalahan-permasalahan yang bikin doa kita nggak terkabul? Apakah salah satunya? Salah satunya karena kita berdoa sembarangan ngadepnya, nggak ngadep kiblat. Apakah itu benar? Mau izin penjelasannya. Tepuk tangan. Makasih banyak. Tepuk tangan dulu untuk Mas Fadli. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa itu intinya ibadah. Sekali lagi, doa itu intinya ibadah. Doa silaul mu'minin. Doa itu senjatanya orang beriman. Andalkan doa. Bahkan doa bisa tarik menarik dengan takdir. Nah, kenapa doa saya tidak dijabah? Tunggu dulu. Lihat dulu, mungkin kita kurang adab dalam berdoa. Sekali lagi, kurang beradab dalam berdoa. Salah satu adab dalam berdoa adalah ketika kita berdoa menghadapkan diri kita menghadap kiblat. Karena doa adalah ibadah. Ibadah itu ada aturannya, bukan hanya sekedar ibadah. Aturan ibadah itu harus karena Allah dan sesuai petunjuk Rasulullah. Sekali lagi, harusnya kepada Allah dan sesuai petunjuk Rasulullah. Maka ketika kita berdoa, harusnya mengikuti bagaimana Rasulullah berdoa. Rasulullah kalau berdoa senantiasa menghadapkan diri beliau menghadap ke kiblat. Jadi sebaiknya kalau kita berdoa, berdoalah menghadap kiblat sebagai sunnah ataupun ikutan kepada Rasulullah. Maka milik Allah lah timur dan barat. Maka dimanapun dirimu berada, menghadapkanlah di situ aja. Sesungguhnya Allah mengetahui. Jadi dimanapun kita berada, hadapkanlah mana kiblat. Kita harus menghadap ke kiblat. Jadi itu salah satu adab atau tata cara ketika kita berdoa. Jadi pengaruh Ustaz ya. Sangat mempengaruhi. Karena coba Li di situ ya. Iya. Li, gimana ya? Bisa nggak saya minta sesuatu? Songong amat. Terlalu sombong. Oh iya harusnya menghadap. Oh iya, Masya Allah. Makasih banyak Ustaz. Gak usah jutek gitu dong mukanya. Tepuk tangan dong Ustaz Maulana ini, Masya Allah. Makasih banyak, jazakallah khairan kasiran ilmunya. Jamaah. Nah nih ya, kita panggil guru kita yang berikutnya. Ada Habib Usman. Tepuk tangan buat Habib Usman. Bib, izin Bib.
Akhir. Ini ada orang yang bilang gini, katanya kalau berdoa itu mau cepat terkabul itu baca doanya cepet-cepet, kan ada orang yang baca doa Bismillahirrahmanirrahim, ya kayak gitu kan, ada yang baca cepat. Ini Maaf, tapi Padli nyinggung saya. enggak, ini saya lagi ngomongin aja, cuma nggak menyinggung siapapun. Tapi katanya gini, sebenarnya Allah itu maha tahu, ya kan, bicara masalah kita cepat mau lambat sama aja. Yang masalah cepat ini bukan masalah bacaannya, tapi bicara masalah tentang pengen cepat terkabulnya. Ini sebenarnya yang mana nih Bib? Mohon izin penjelasannya, Fadol, silakan Bib. Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan. Atani minallahi wal ujlah minasyaitan. Jelas bahwasanya siapa orang yang terburu-buru adalah sifatnya syaitan, sedangkan dia perlahan-lahan dengan sabar ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadukum ma lam ya'jal yaqulu qad da'wati rabbi falam yastajib li, muttafaqun alaih. Bahwasanya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak terburu-buru, dia tidak tergesa-gesa, yaitu yakni mereka berdoa, ya Allah kabulkanlah doaku dengan cepatnya, dengan terburu-burunya, atau aku telah berdoa kepada Tuhanku tapi tidak mengabulkan doanya untukku. Kenapa? Karena mungkin sholatnya terburu-buru, tumaninahnya nggak dapat, makhorijul hurufnya nggak pas, fatihahnya nggak benar. Banyak orang yang sholat kayak cacing cebok, tau gak? Oh, capung cebok, ya kan, buru-buru. Gimana dia sholatnya? Tumaninahnya nggak ada, fatihahnya jangankan 7 ayat bener, kadang-kadang 6 ayat lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nih? Ya kan? Ada orang kayak gitu sholatnya lupa, baca fatihahnya lupa. Harusnya 7 ayat jadi 6 ayat. Karena apa? Karena terburu-buru dengan pengaruh daripada syaitan, pengen buru-buru selesai sholatnya. Ketika kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengen buru-buru selesai, pengen buru-buru cepat selesai sholatnya. Berarti kalau ditanya, apakah kita nikmat dalam beribadah sholat tersebut? Enggak. Enggak ada kenikmatan bagi hamba ketika dia ingin cepat selesai, dia buru-buru ingin mempercepat daripada sholatnya. Giliran dia ketemu orang yang disukain, orang yang dia cintain, atau pengen minjem duit sama bosnya, sama atasannya, atau dia melihat orang yang dia hormatin, atau dia seganin, dia fokus, handphonenya ditaruh, dia perhatikan betul-betul. Lama juga nggak jadi masalah, nunggu pun nggak jadi masalah, setengah jam, 2 jam. Ini berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala yang cuman kurang lebih 5 menit, 6 menit atau 7 menit dibuat singkat sama dia jadi 2 menit, 3 menit. Karena apa? Terburu-buru. Berarti hamba tersebut tidak mendapatkan sebuah kenikmatan. Ketika apa? Ketika berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba itu nikmat, dia akan fokus beribadah kepada Allah dan menikmati qobliyah, sholat wajibnya, ba'diyahnya. Jadi harus dinikmati, jangan keburu-buru juga. Tumaninahnya nggak dapat. Betul. Makasih banyak, Bib. Jangan kan sholatnya, gininya aja udah nggak dapat. Masya Allah. Makasih banyak penjelasannya. Tepuk tangan buat Habib Usman. Jamaah. Ini saya punya video bagus nih ya. Ada seorang remaja membuka jasa doa yang bisa terkabul 100%. Pasti penasaran kayak gimana jasanya nih. Coba kita nonton dulu di tayangannya nih. Allah. Tapi nggak gitu juga kayak. Tapi kalau kita yakin itu bener loh. Oh gitu ya? Iya, uda'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dan engkau yakin. Jadi kalau kita yakin sama doa anak itu dijawab sama Allah. Saya juga anak yatim, yatim piatu lagi saya juga. Iya, ini Masya Allah. Saya juga doanya dikabulin Ustaz Maulana. Minta doa sama saya dong sekali-sekali. Iya. Ini tadi anak yatim itu 17 tahun ke bawah. Saya kan 18 dikit lah ya kan. Ini Ustaz Syam mau nih. Katanya saya pernah dengar juga, katanya Allah itu suka banget kalau seandainya hambanya itu berdoa dengan cara yang menangis. Mungkin gini, ya Allah gitu. Atau mungkin merendahkan diri serendah-rendahnya. Saya ini miskin ya Allah, saya ini anak yatim, gimana gitu. Mungkin apakah seperti itu juga mempengaruhi doa kita? Mau nih penjelasannya, Fadol. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Guruku Habib Usman, Ustaz Maulana, jamaah di studio, Mas Fadli, serta jamaah yang ada di rumah. Kita buka dulu Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad, kata Allah, tentang aku, maka sesungguhnya aku amatlah dekat, dan aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ketika dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu juga memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maka jikalau dikatakan apakah berdoa itu mesti menangis, kalau dikatakan harus, tidak harus. Tapi kalau dia sambil menangis, maka itu adalah perintah dan juga anjuran daripada baginda Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan ketika seseorang sahabat membaca Al-Quran, maka Nabi memerintahkan dia memperbaiki suaranya, memperindah lagu suaranya ketika dia membaca Al-Quran, dan juga fabakau, menangislah. Lalu orang tersebut, bagaimana kalau saya tidak bisa menangis? Maka paksalah dirimu untuk menangis. Bukankah di dalam surah Al-Isra disebutkan di ayat 109, orang-orang yang menundukkan wajahnya sambil meneteskan air matanya menangis. Dan juga bukan hanya itu, Nabi SAW mengingatkan air mata yang jatuh dari orang-orang yang berdoa, orang-orang yang menangis ketika dia berdoa dan bertaubat, maka air mata itu akan memadamkan api neraka untuknya. Berarti ada banyak keutamaan bagi orang yang menangis sambil berdoa. Ibu, jamaah, ada orang yang datang sama ibu, nih minta tolong, Mas Fadli, Iya. pinjam dulu 100. Oh, 100 kenal juga enggak gitu ya. Pinjam dulu 100. Minta tolong, pinjam dulu Kenapa? 100. Pinjam dulu 100. Kenapa sih Tuh, 100? lebih direspon yang Wah. sedih dibanding pinjam dulu 100 sama yang pinjam dulu 100. Oh, gitu. Tuh, Ini berarti ngapain? bersedih. Oh, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jangan begitu. Ini kita Apa dalam sih? studio. Ntar kalau kesambar petir gimana Pak Mali? Supaya saya bisa mengalahkan dirimu. Apa? Nggak ada hubungannya. Tahu nggak? Saya ini mau menyampaikan kepada jamaah. Ternyata nih, Li, Apaan? ada berdoa bisa dalam kondisi tertentu. Maksudnya berdoa dengan pakai payung? Ada deh. Maksud kondisi tertentu? Pokoknya saya jadi mau jelasin nih. penasaran. Ternyata ada doa bisa dalam kondisi Ntar dulu. tertentu. Saya jadi penasaran. Ini maksudnya kondisi tertentunya bagaimana nih? Gini aja deh ya. Daripada saya aja penasaran, mendingan saya bikin penasaran seluruh Indonesia. Yang di rumah aja kemana-mana dulu ya. Saya nggak ngerti maksudnya Ustadz Maulana nih. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Lillah. Maksudnya apa sih?